Selamat malam para pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Niagara Putra Dalianro dalam acara berita di sekitar kita. Dan kali ini saya akan menyampaikan berita tentang pahlawan pangan. Tahukah Anda siapakah itu pahlawan pangan? Mungkin banyak di antara kita yang menyebut bahwa pahlawan pangan adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang beras, pemilik warung makan atau restoran, para distributor beras atau petani. Untuk itu, mari kita perhatikan ulasan berikut ini. Dari beberapa profesi yang disebutkan di atas tadi, ada satu profesi yang tidak pernah libur atau tidak pernah bisa libur selama masa pandemi virus corona ini. Dia adalah petani. Ya, benar. Sektor pertanian memang disebut tidak terpengaruh di tengah serangan virus corona. Para petani tetap ke sawah untuk memenuhi ketersediaan pangan. Jadi, bisa dikatakan petani menyandang predikat pahlawan penyedia pangan saat terjadi wabah virus corona. Aktivitas tandur, membajak sawah, memupuk tanaman padi, menyemprot obat hingga panen selalu dapat kita lihat di sawah. Apa yang dilakukan oleh petani ini adalah kegiatan ekonomi, di mana mereka selalu rajin untuk menggarap sawah dan selalu berusaha untuk menghasilkan padi yang melimpah. Setelah panen padi dikeringkan dan diselek menjadi beras. Kemudian beras akan didistribusikan kepada pedagang beras di pasar ataupun disetorkan ke Bulog sebagai cadangan beras nasional. Sebagian lagi beras tadi dibeli masyarakat untuk dikonsumsi. Di sisi lain, petani di dalam menggarap sawah tentunya ada kendala atau masalah yang dihadapi. Misalnya, tanaman padi diserang hama, warang, tikus, burung pipit, ataupun kendala alam lainnya. Pada saat sawah atau tanaman padi diserang warang atau tikus, petani harus berpikir bagaimana caranya memberantas serangan atau gangguan itu tanpa harus mengorbankan makhluk hidup lainnya. Dalam kata lain, tidak mengganggu proses rantai makanan. Misalnya, bagaimana petani memberantas warang dengan tidak menggunakan pestisida. Karena
penggunaan pestisida ini akan membahayakan lingkungan hidup dan akan mengganggu keseimbangan rantai makanan. Padahal kita diajarkan agar kita selalu menjaga lingkungan dan mencintai lingkungan kita, supaya lingkungan juga berguna serta memberi manfaat bagi kita, bahkan menyediakan makanan bagi kita. Jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan atau alam bisa menjadi bencana bagi kita. Kita wajib menjaga kelestarian lingkungan supaya tidak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Demikian halnya ketika petani tidak bijaksana dalam memberantas hama padi, hal itu pasti juga akan berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kepunahan beberapa spesies di sawah. Penggunaan pestisida yang berlebihan bisa membunuh cacing, katak, belalang, dan hewan lainnya. Padahal, cacing sangat membantu petani dalam hal menyuburkan tanah. Katak dan belalang juga membantu petani memakan hama wareng pada tanaman. Maka dari itu, petani harus mengupayakan pemberantasan hama yang ramah lingkungan, supaya keseimbangan rantai makanan tetap terjaga. Misalnya untuk mengusir burung pipit yang memakan bulir padi yang sudah menguning, petani bisa menanam bunga matahari atau bunga tai ayam atau menggunakan jengkol. Aktivitas petani dengan usahanya yang tidak mengenal lelah, rajin mencangkul, membajak sawah, menyiangi rumput, dan aktivitas yang lain membuat otot tangan dan kaki menjadi kuat. Bahkan seluruh tubuh bisa sehat. Maka dari itu, kita bisa mencontoh para petani yang rajin berjalan dari rumah ke sawah, mengayunkan cangkul, maupun menyabit rumput. Hal ini harus menginspirasi kita semua agar kita rajin berolahraga agar badan kita selalu sehat. Maka dari itu, kita harus berterima kasih kepada para petani yang sudah dengan luar biasa menyediakan makan bagi kita semua. Merekalah pahlawan pangan bagi kita semua. Maju terus, petani Indonesia! Demikian berita di sekitar kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat malam
dan tetap semangat.